Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam Tuhan, pada saat ini sebelum kita akan bersama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita tundukkan kepala, kita datang merendahkan diri di hadapan Tuhan, mari kita berdoa. Segala pujian syukur kami mau naikkan kepadamu ya Tuhan Allah kami. Allah yang selalu mengasihi kami, Allah yang selalu beranugerah bagi setiap kami. Kami bersyukur untuk hari yang sudah Tuhan karuniakan untuk setiap kami anak-anak-Mu ya Tuhan. Pada kesempatan ini kami akan bersama-sama merenungkan kebenaran firman-Mu. Biarlah Engkau yang akan menolong kami supaya firman yang akan disampaikan sungguh boleh kami pahami, boleh kami mengerti, bahkan juga boleh meneguhkan dan menguatkan kami tatkala kami menghadapi kehidupan yang tidak mudah di dalam dunia ini. Berkati setiap kami ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, firman Tuhan hari ini akan sama-sama kita renungkan dari Lukas pasal yang kedua ayat 1 sampai ayatnya yang ke-7. Lukas pasal yang kedua ayat 1 sampai ayatnya yang ke-7. Kelahiran Yesus. Pada waktu itu Kaisar Agustus mengeluarkan suatu perintah, menyuruh mendaftarkan semua orang di seluruh dunia. Inilah pendaftaran yang pertama kali diadakan sewaktu Kirenius menjadi wali negeri di Syria. Maka pergilah semua orang mendaftarkan diri masing-masing di kotanya sendiri. Demikian juga Yusuf pergi dari kota Nazaret di Galilea ke Yudea, ke kota Daud yang bernama Betlehem. Karena ia berasal dari keluarga dan keturunan Daud, supaya didaftarkan bersama-sama tunangannya yang sedang mengandung. Ketika mereka di situ, tibalah waktunya bagi Maria untuk bersalin, dan ia melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung, lalu dibungkusnya dengan lampin dan dibaringkannya di dalam palungan, karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, dari begitu banyaknya kisah tentang sejarah di dalam dunia ini, paling banyak kisah-kisah sejarah itu atau kisah tentang sejarah dunia itu diisi dengan berbagai macam konflik. Diisi dengan begitu banyak konflik yang mengakibatkan sebuah keadaan tertindas, yang mengakibatkan sebuah keadaan penderitaan yang dialami oleh banyak orang. Bahkan sampai saat ini pun, meski di dalam situasi kondisi pandemik, kita masih melihat bahwa masih ada orang yang mempergunakan kesempatan ini untuk menguntungkan diri mereka, untuk kepentingan mereka, sehingga merugikan orang lain. Sehingga kita dapat berkata bahwa dari zaman dulu sampai saat ini, tampaknya manusia itu tidak dapat hidup dengan damai satu dengan yang lain. Dalam bukunya The Purpose of Christmas, Rick Warren menuliskan sebuah survei sederhana yang ia lakukan pada masa Natal ketika ia sedang berjalan-jalan di pusat perbelanjaan. Pada saat itu Rick Warren bertemu dengan beberapa orang dan kemudian dia bertanya kepada beberapa orang itu dengan pertanyaan demikian. Di manakah Anda ingin melihat kedamaian pada Natal kali ini? Di manakah Anda ingin menemukan atau merasakan, mendapatkan kedamaian di momen Natal kali ini? Dan kemudian setiap jawaban-jawaban itu berisi demikian. Ada yang mengatakan saya menginginkan perdamaian dengan orang tua saya, dengan mantan pasangan saya, dengan anak-anak saya. Ada juga yang berkata saya ingin melihat akhir dari pertikaian politik di televisi. Ada juga yang mengatakan bahwa saya membutuhkan kedamaian di hati dan pikiran saya. Lingkungan yang penuh kedamaian, berakhirnya prasangka terhadap umat kepercayaan yang lain. Ada juga yang berkata bahwa jika manusia penuh dengan kedamaian, maka kemungkinan besar mereka tidak akan berlaku kasar seorang terhadap yang lain. Ada juga yang berkata sejujurnya,
Jika kami tidak menemukan kedamaian segera, maka pernikahan saya akan berakhir. Saya menginginkan ayah dan ibu saya bersatu kembali. Dan jawaban terakhir mengatakan, saya ingin melihat kedamaian di mana-mana. Jika saya saat ini bertanya kepada Bapak Ibu Saudara sekalian dengan pertanyaan di atas, di manakah Bapak Ibu Saudara ingin merasakan, ingin mendapatkan, ingin mengalami kedamaian pada Natal kali ini? Mungkin Bapak Ibu Saudara akan menjawab dengan hal yang sama atau dengan jawaban yang sama seperti survei yang dilakukan oleh Rick Warren. Dan mungkin jawaban-jawaban yang tadi saya sampaikan mewakili dari jawaban saudara-saudara sekalian. Siapa yang tidak ingin hidup damai? Semua orang mengharapkan kehidupan yang tenang, kehidupan yang damai. Sehingga tidak heran semua orang berlomba-lomba untuk mencari ketenangan. Berlomba-lomba untuk mencari yang namanya kedamaian. Tetapi menjadi keliru ketika manusia berpikir bahwa kedamaian itu didapatkan melalui cara-cara dunia. Kata dunia, supaya kita damai maka saya harus punya uang yang banyak, punya harta yang melimpah. Sehingga kalau saya punya uang yang banyak, maka saya dapat membeli apa yang menjadi kebutuhan saya. Bahkan apa yang saya inginkan, barang-barang yang saya mau, saya bisa beli. Bohong kalau kita berkata kita tidak butuh uang. Kita butuh uang benar. Tetapi ingat Bapak Ibu Saudara, bahwa uang itu bukan menjadi hal yang segala-galanya di dalam kehidupan kita. Sehingga kalau kita berkata bahwa kedamaian itu dapat kita dapatkan, dapat kita miliki karena kita memiliki uang yang banyak, justru itu menjadi keliru. Nyatanya orang yang punya uang banyak masih mengalami yang namanya konflik, masih mengalami yang namanya ketidaktenangan di dalam hidup mereka. Bahkan hanya karena harta, hanya karena uang, orang dapat konflik satu dengan yang lain, bahkan keluarga sendiri. Dan tidak tanggung-tanggung orang dapat melakukan apa saja supaya mereka bisa mendapatkan apa yang mereka inginkan demi kepentingan mereka dan merugikan orang lain. Bapak Ibu Saudara, ketiadaan rasa damai dalam hidup manusia menunjukkan betapa sulit dan sukarnya kehidupan yang harus dijalani oleh umat manusia. Oleh karena begitu banyak konflik, oleh karena begitu banyak pergumulan yang harus dihadapi oleh manusia. Dan di dalam konteks yang seperti inilah manusia itu mengharapkan. Manusia berharap entah ada sesuatu yang terjadi, entah ada hal yang besar yang terjadi dalam hidup mereka, atau bahkan mereka merindukan akan kehadiran seorang penyelamat yang dapat hadir membebaskan mereka dan mengakhiri segala bentuk kekacauan, segala bentuk penindasan di dalam dunia ini. Sehingga mereka dapat mengalami yang namanya ketenangan. Sehingga mereka dapat mengalami yang namanya kedamaian itu di dalam kehidupan mereka. Nah, hal yang sama juga dialami oleh umat Allah. Keadaan umat Allah yang kita bisa lihat di dalam perjalanan baik di dalam perjanjian lama itu. Menunjukkan bahwa umat Allah pun mengalami masa-masa atau kondisi tertekan. Tetapi semua peristiwa itu merupakan cara Allah untuk menggenapi rancangannya di dalam kehidupan umat manusia. Melalui kehadiran Kristus juru selamat dunia itu yang datang untuk memulihkan umatnya. Nah, ada dua hal yang terjadi di tengah-tengah umat Allah sebelum kelahiran Kristus itu. Yang pertama, peristiwa pada masa penantian Kristus. Sebelum Kristus lahir, umat Allah mengalami berbagai pergumulan yang hebat. Berkaitan dengan bangsa-bangsa lain di sekitar mereka. Yang menindas mereka sehingga terjadi yang namanya peperangan. Bahkan umat Allah harus ditawan di dalam masa penjajahan. Dan itu sangat-sangat menyedihkan. Di dalam kondisi tertekan, di dalam kondisi teraniaya, tertawan. Mereka membutuhkan uluran tangan. Yang diharapkan dapat membebaskan mereka, melepaskan mereka, memerdekakan mereka, dan memberikan kedamaian bagi mereka.
Dan pada masa-masa ini kita melihat bahwa umat Allah mengalami kondisi iman yang naik turun. Meski demikian, tetapi umat Allah masih bisa merasakan akan penyertaan Allah. Karena Allah tidak pernah membiarkan. Karena Allah tidak pernah meninggalkan umatnya. Yang kita bisa lihat bahwa Allah tetap berfirman, menyampaikan firman-Nya melalui setiap nubuat-nubuat yang disampaikan oleh para nabi. Di dalam nubuatan itu ada janji, ada kasih Allah yang Allah nyatakan untuk mengingatkan mereka akan karya Allah. Tetapi juga sekaligus mengingatkan mereka jikalau mereka menyimpang dari jalan Tuhan. Supaya mereka boleh kembali kepada jalannya Tuhan. Dan bukan hanya itu. Allah juga berjanji untuk memberikan sang juru selamat yang akan membebaskan mereka dari setiap tekanan bangsa-bangsa lain dan menyelamatkan mereka dari dosa. Sehingga umat Allah terus menanti-nantikan akan kehadiran sang juru selamat itu. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, di dalam masa penantian itu ada satu masa di mana seolah-olah Allah tidak berbicara. Ada satu masa di mana seolah-olah Allah tidak memperhatikan umatnya. Di mana seolah-olah umat Allah itu berjalan sendiri. Saat mereka ditindas oleh bangsa lain, tidak ada raja, tidak ada nabi yang mengarahkan mereka. Dan pada masa perjanjian lama ini Allah terus berbicara kepada para nabi. Tetapi pada waktu itu Allah sama sekali tidak menyampaikan firman-Nya, baik melalui nubuat-nubuat oleh para nabi. Dan masa itu kita kenal atau kita sebut sebagai masa intertestamental. Di mana masa di antara perjanjian lama dan perjanjian baru. Allah sama sekali tidak memberitakan firman-Nya. Tidak ada nabi yang menjadi penghubung antara umat Allah dengan Yahweh pada waktu itu. Tetapi Bapak Ibu Saudara, semua peristiwa ini tentunya sangat memberikan tekanan bagi umat Allah pada waktu itu. Meski ada kesulitan, ada kesukaran hidup yang terjadi di tengah umat Allah. Tetapi sekali lagi kita melihat bagaimana penyertaan Allah di dalam kehidupan mereka. Bahkan di dalam nubuat-nubuat yang pernah disampaikan oleh para nabi, Allah berjanji akan memberikan kepada mereka sang juru selamat itu, pembebas yang akan memberikan mereka sebuah kemerdekaan, yang akan membebaskan dan memulihkan mereka, memberikan kepada mereka damai sejahtera itu dan melepaskan mereka dari setiap kesukaran-kesukaran yang mereka hadapi. Di dalam Yesaya 28 ayat pertama sampai pasal yang ke-9. Sampai pasal yang ke-9 ayat 1 sampai ayat yang ke-6. Di sana kita melihat bahwa ada janji Allah yang Allah ingin sampaikan kepada umatnya. Tetapi yang menarik Bapak Ibu Saudara, gambaran akan kehadiran sang juru selamat yang diimpi-impikan, yang diharapkan oleh umat Allah atau yang ada di dalam pikiran mereka adalah kehadiran sang juru selamat yang hadir sebagai seorang raja seperti Raja Daud yang pernah memimpin mereka, yang pernah membawa mereka kepada sebuah kemenangan-kemenangan ketika mereka berhadapan dengan bangsa-bangsa di sekitar mereka. Sehingga menurut mereka kehadiran raja atau sang juru selamat itu seharusnya disambut dengan sebuah pesta yang meriah. Bahkan kelahirannya harus di tempat yang baik, di tempat yang layak, di tempat yang mewah. Karena bagi mereka yang hadir akan datang itu adalah seorang raja yang besar. Tetapi nyatanya kelahiran sang juru selamat itu sangat mengejutkan. Bukan dengan pesta yang meriah atau di tempat yang mewah seperti yang umat Allah harapkan. Justru di kandang yang hina, di dalam sebuah kesederhanaan. Bahkan detik-detik menjelang kelahiran sang juru selamat itu, Maria dan Yusuf yang dipilih oleh Allah untuk menjadi orang tua sang juru selamat itu harus melewati kondisi-kondisi juga yang sulit sebelum kelahiran Kristus ke dalam dunia. Dan inilah peristiwa yang kedua atau hal yang kedua yang dialami oleh umat Allah, yaitu pada saat kelahiran Kristus. Di dalam Lukas pasal yang kedua ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-7. Tadi firman Tuhan yang sudah kita bacakan bersama-sama. Di dalam ayat yang pertama dikatakan, pada saat itu
Kaisar Agustus mengeluarkan suatu perintah, menyuruh mendaftarkan semua orang di seluruh dunia. Bapak Ibu Saudara, sensus ini mengharuskan supaya setiap orang dapat mendaftarkan diri mereka di kampung halamannya atau di kotanya sendiri. Dan jika dikatakan semua orang, maka tidak terkecuali bagi Maria dan Yusuf pada waktu itu. Sehingga mengharuskan Maria dan Yusuf itu pergi menuju ke Betlehem di dalam ayat yang keempat. Tetapi Bapak Ibu Saudara, di dalam kondisi hamil, tentunya bukan hal yang mudah bagi Maria yang sedang mengandung untuk melakukan sebuah perjalanan dari Nazaret menuju ke Betlehem. Tetapi kesulitan ini pun juga merupakan sebuah penggenapan rencana Allah bagi umatnya. Karena di dalam Mika pasal yang kelima ayat yang pertama, Allah sendiri telah menubuatkan sebuah firman yang dikatakan, tetapi engkau, hai Betlehem Efrata, hai yang terkecil di antara kaum-kaum Yehuda, daripadamu akan bangkit bagiku seorang yang akan memerintah Israel, yang permulaannya sudah sejak purbakala, sejak dahulu kala. Nubuat ini menunjukkan bahwa sang bayi itu, sang juru selamat itu harus lahir di Betlehem. Sehingga mengharuskan Maria dan Yusuf, meskipun di dalam kondisi yang terbatas, meskipun di dalam kondisi yang sulit, tetapi mereka harus pergi ke Betlehem. Sehingga di Betlehem itu lahirlah sang juru selamat, yaitu Kristus Tuhan. Tidak berhenti sampai di situ Bapak Ibu Saudara sekalian, ketika Kristus akan dilahirkan. Tempat untuk bayi Yesus tidak seperti tempat-tempat seorang bayi yang lain pada umumnya ketika bayi itu dilahirkan. Bukan di dalam ruangan kamar yang nyaman, bukan pula di tempat tidur yang baik. Melainkan dikatakan di kandang yang hina, bahkan diletakkan di dalam palungan. Karena tidak ada tempat bagi mereka untuk menginap di dalam ayat yang ke-7. Bapak Ibu Saudara, bagi Maria dan Yusuf sebagai orang tua, mereka mungkin tidak pernah membayangkan bahwa kelahiran sang bayi itu akan di dalam kondisi yang begitu sederhana. Di dalam keadaan yang terbatas, bahkan tidak ada tempat untuk mereka menginap. Mungkin mereka berpikir bahwa seharusnya bayi yang akan dilahirkan oleh Maria itu disambut dengan sebuah pesta yang meriah. Bahkan di dalam tempat yang mewah, tempat yang nyaman. Bukankah sebelumnya di dalam Injil Matius malaikat itu menyampaikan bahwa Maria akan mengandung seorang anak laki-laki, yaitu anak Allah yang maha tinggi, bahkan dia akan dianugerahkan tahta kerajaan Daud. Mungkin bagi Maria dan Yusuf mereka berpikir seharusnya kalau memang ini adalah anak Allah yang maha tinggi, dia akan dianugerahkan tahta kerajaan Daud. Seharusnya kelahirannya bukan di dalam palungan, bukan di tempat yang hina, tetapi setidak-tidaknya di tempat yang baik, di tempat yang layak, sebagaimana bayi-bayi pada umumnya dilahirkan. Tetapi ternyata tidak demikian. Justru kedatangan sang juru selamat itu di dalam sebuah kesederhanaan. Bahkan orang-orang yang mengunjungi Yesus Kristus itu, orang-orang yang mengunjungi bayi itu juga semakin menegaskan bahwa kelahiran Kristus ini tidak disambut dengan sebuah pesta, tidak disambut dengan sebuah hal yang mewah, tetapi justru bahkan di dalam sebuah kesederhanaan. Kita melihat di dalam Lukas pasal yang kedua, ayat yang ke-8 sampai ayat yang ke-20. Kita melihat di sana bahwa orang-orang yang datang mengunjungi Yesus bukanlah seorang raja, bukanlah seorang petinggi-petinggi ataupun pejabat negara waktu itu. Tetapi siapa yang pergi mengunjungi bayi Yesus? Dikatakan adalah para gembala. Dan pada waktu itu profesi sebagai seorang gembala itu adalah profesi yang sangat rendah. Bahkan mungkin adalah profesi yang hina. Tetapi justru kepada para gembala inilah malaikat itu menyampaikan untuk mereka mengunjungi bayi Yesus. Karena bayi Yesus itu adalah sang juru selamat yang akan memberikan kedamaian, yang akan memberikan pembebasan bagi umatnya. Bapak Ibu Saudara,
semua peristiwa ini bahkan menjelang detik-detik kelahiran Kristus semakin memperlihatkan kepada kita, semakin memperjelas kepada kita bagaimana situasi, kondisi pada saat kelahiran Kristus. Konflik, persoalan, rintangan, dan kesederhanaan menyertai akan kehadiran Kristus ke dalam dunia. Meski demikian Bapak Ibu Saudara, kondisi ini tidak menghilangkan akan makna kelahiran Kristus bagi manusia. Sebaliknya, setiap peristiwa demi peristiwa yang menyertai akan kelahiran Kristus justru memperlihatkan kepada kita akan bukti nyata, akan kasih Allah, pemeliharaan Allah, anugerah Allah bagi umatnya, bagi kita orang percaya saat ini. Dan semuanya itu menggenapi akan rancangan Allah untuk menyelamatkan manusia berdosa. Dan ini adalah sebuah kabar yang menggembirakan. Ini adalah sebuah kabar yang membawa sukacita bagi orang percaya. Berita keselamatan itu ditujukan kepada siapapun di dunia ini yang mau menerimanya. Di dalam Lukas pasal yang kedua ayat yang ke-11 dikatakan, hari ini telah lahir bagimu juru selamat, Kristus Tuhan. Allah mengutus Yesus untuk menjadi juru selamat kita. Dan keselamatan yang sejati dari Allah ini bertujuan supaya setiap kita beroleh damai sejahtera dan kehidupan yang kekal itu. Bapak Ibu Saudara, kelahiran Yesus membebaskan kita dari dosa. Dosa adalah masalah terbesar manusia. Kita berbuat dosa setiap hari. Jikalau kita mengakui hari ini, mungkin bahkan sebelum kita melakukan ibadah, ada dosa yang kita lakukan. Kita mungkin sering membenci sesama kita. Kita mendendam sesama kita. Kita berkata bohong kepada orang lain. Kita menyakiti sesama kita. Mulut kita yang kita pakai memuji Tuhan dengan mulut yang sama mungkin kita pakai untuk menceritakan kejelekan orang lain. Kita bergosip. Kita tidak setia kepada pasangan kita. Kita merasa angkuh dan kita merendahkan orang lain. Dan tentunya masih ada begitu banyak lagi dosa demi dosa yang sering kita lakukan. Bahkan dosa yang kemudian mengikat dan yang membelenggu hidup kita sampai pada detik ini. Dosa bisa menjadi sebuah kebiasaan. Dan semakin sering kita melakukan dosa, maka dosa itu semakin berkembang di dalam diri kita. Dan sikap hati yang keras dan sombong ini menyebabkan hubungan kita dengan Allah menjadi terputus. Dan kemudian kita merasa begitu jauh dengan Allah. Kita hilang damai sejahtera. Tidak ada ketenangan di dalam diri kita. Karena kita dirasuki ataupun dibawa kepada pikiran-pikiran rasa bersalah kita oleh karena perbuatan dosa yang kita lakukan. Sehingga Bapak Ibu sekalian, oleh sebab itu kelahiran Sang Juru Selamat itu memulihkan keadaan umatnya, memulihkan keadaan kita, memulihkan keadaan saya dan Bapak Ibu Saudara sekalian. Memulihkan keadaan kita yang saat ini hidup di dalam kesesakan. Dan pemulihan itu bertujuan supaya kita memperoleh, supaya kita mendapatkan sebuah kedamaian. Kita berdamai dengan Allah, kita berdamai dengan diri kita, dan kita berdamai dengan orang lain. Kelahiran Kristus memulihkan kita dari setiap dosa yang membelenggu hidup kita. Kelahiran Kristus memulihkan hati kita dari rasa bersalah untuk hal-hal yang telah terjadi di masa lalu ataupun hal-hal yang terjadi saat ini. Dan kelahiran Kristus memulihkan hati kita dari segala macam bentuk kepahitan dan kebencian atas perilaku atau perlakuan orang lain yang membuat hati kita terluka. Bapak Ibu Saudara, saat kita dipulihkan, kita akan merasakan damai sejahtera dari Allah di dalam hati dan pikiran kita. Semakin sering kita berdoa, semakin berkurang rasa panik kita. Semakin sering kita menyembah Tuhan, semakin berkurang kekhawatiran kita. Kita akan merasakan kesabaran yang bertambah dan rasa tertekan di dalam hati kita menjadi berkurang.
Yesaya 26 ayat yang ketiga berkata, yang hatinya teguh kau jagai dengan damai sejahtera, sebab kepadamulah ia percaya. Bapak Ibu Saudara sekalian, meski perayaan Natal menyambut kelahiran Kristus di tahun ini mungkin tidak sama seperti di tahun-tahun sebelumnya. Oleh karena pada saat ini kita ada di dalam kondisi pandemik. Tetapi seharusnya itu semua tidak mengurangi sukacita kita. Tidak mengurangi kerinduan hati kita untuk menyambut kelahiran Sang Juru Selamat itu. Karena kelahiran Kristus di masa lalu pun diwarnai dengan berbagai macam kesulitan, dengan berbagai macam tekanan. Kelahiran Kristus sejatinya sebuah kabar sukacita dan damai sejahtera yang sejati yang datangnya dari Allah. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara sekalian, bagaimanapun kondisi kita saat ini, itu tidak menjadi alasan bagi kita untuk tidak bersyukur dan bersukacita atas kelahiran Kristus yang sebentar lagi akan kita rayakan bersama-sama. Bapak Ibu Saudara, sambutlah kehadiran Kristus itu dengan hati yang terbuka untuk menerima pemulihan dan damai sejahtera darinya. Lukas 2 ayat 14 berkata, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Dalam terang yang ilahi, Raja damai telah lahir, genap rencananya di dalam dunia. Putra Tunggal Maha Kudus, satu-satunya penebus, datang ke dunia sebagai jawaban. Juru selamat dunia, Kristus Tuhan, Dia firman yang jadi manusia, bawa pengharapan bagi kita, terima kehidupan yang kekal. Al-Masih yang maha mulia, penuh kuasa sempurna, sungguh layak terima segala pujian. Juru selamat dunia, Kristus Tuhan, Dia firman yang jadi manusia, bawa pengharapan bagi kita, terima kehidupan yang kekal. Juru selamat dunia, Kristus Tuhan, Dia firman yang jadi manusia, bawa pengharapan bagi kita, terima kehidupan yang kekal, terima kehidupan yang kekal, terima kehidupan yang kekal.
Mari kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih karena Engkau selalu memperhatikan kehidupan kami. Terima kasih karena kasih-Mu yang nyata selalu Engkau berikan bagi kehidupan kami sehingga kami pun juga boleh mengalaminya. Kami bersyukur masih ada kesempatan bagi kami anak-anak Tuhan untuk boleh bersama-sama menanti di dalam kami menyambut akan kelahiran Kristus ke dalam dunia. Kami tahu bahwa di dalam masa-masa penantian kami akan kelahiran Kristus, khususnya di tahun ini tidak sama seperti tahun-tahun yang sebelumnya oleh karena situasi dan kondisi pandemik. Tetapi kami percaya bahwa sukacita yang berasal daripada Tuhan itu tidak akan pernah kurang kami alami, kami rasakan di dalam hidup kami. Karena kami sungguh percaya bahwa sukacita akan kelahiran Kristus ke dalam dunia itu jauh lebih besar damai sejahtera, sukacita yang boleh kami alami dibandingkan dengan persoalan demi persoalan hidup yang kami hadapi di tengah-tengah masa pandemik ini. Oleh sebab itu biarlah hati kami boleh selalu terpaut kepada Tuhan. Hati kami hanya terus tertuju kepada Tuhan. Dan biarlah kami sungguh-sungguh memberikan hati kami untuk dipulihkan melalui Kristus yang datang ke dalam dunia. Pemulihan dari Kristus itu biarlah memberikan sukacita, memberikan damai sejahtera di dalam hati kami. Supaya meskipun ada tantangan, ada pergumulan, ada persoalan bahkan kondisi-kondisi sulit yang kami alami itu tidak melemahkan iman kami. Tetapi boleh semakin membawa kami untuk tetap memandang kepada Kristus, kepada Sang Bayi Natal itu yang memberikan sukacita, yang memberikan damai sejahtera. Bahkan yang akan memberikan pengharapan bagi kami. Untuk kami menapaki hari-hari depan kami. Untuk kami menghadapi kesulitan demi kesulitan yang ada di hadapan kami. Terima kasih buat kebenaran firman-Mu. Tolong kami Tuhan, supaya kebenaran firman-Mu boleh terus kami ingat dan juga kami dimampukan untuk menghidupi, untuk terus mengimani akan janji firman-Mu di dalam kebenaran firman yang sudah kami dengarkan bersama-sama. Berkati setiap jemaat-Mu ya Tuhan, sukacita, damai sejahtera boleh kami alami karena kehadiran Kristus yang membawa ketenangan, pemulihan bagi hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.